Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan gerakan sholat subuh berjemaah yang ke-100 tadi disampaikan. Kenapa ini kita lakukan gerakan sholat subuh berjemaah? Gerakan sholat subuh berjemaah itu adalah gerakan dakwah, mengajak kemana? Mengajak kepada keketakwaan. Dakwahnya ulama melalui tausiah, dakwahnya pejabat, tokoh pemerintahan melalui kehadiran. Sekarang saya tanya, ada nggak pengaruh kehadiran saya subuh ini terhadap kehadiran jemaah ini? Itulah dakwah. Ketika diumumkan akan ada wakil gubernur dan rombongan sholat subuh berjemaah, yang tadinya mungkin tak niat sholat di sini, sholat di tempat lain, datang ke sini. Itu dakwah. Itu bagian dari mengajak. Ada pengaruhnya. Sehingga gerakan sholat subuh berjemaah ini saya sudah lakukan ke berbagai daerah. Ke Rokan Hulu kita sudah masuk, bahkan jam 12 malam kita berangkat di perjalanan. Kemarin kita melaksanakan di Kuansing, 4,5 jam kita berangkat ke sana. Alhamdulillah, lelah itu hilang. Kenapa? Kesadaran jemaah itu ada. Saya tidak ingin suatu saat menjadi pertanggungjawaban saya. Mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup hari ini, saya akan lakukan itu. Dan ini namanya sholat, ini merupakan ukuran ketakwaan kita kepada Allah. Sholat ini alat ukur pertama kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Bahkan Allah mengatakan kalau mau minta pertolongan kepada Allah, ya syaratnya itu sholat. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bishabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, kata Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah itu sabar, sholat. Bagaimana mungkin kita mau minta pertolongan, sholat tidak kita laksanakan? Bagaimana mungkin seorang atasan ada bawahannya mau minta sesuatu, tapi perintah atasan itu tidak pernah dia lakukan? Logikanya nggak ketemu. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, Allah syaratkan sabar, sholat. Ini kita nggak sholat, minta kepada Allah, gimana caranya? Ketika sholat itu sudah kita lakukan, baru kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau Riau ini ingin berkah, alat ukur pertamanya itu adalah sholat. Penuhi dulu masjid. Seperti apapun program hebat kita lakukan, kalau kita umatnya ini tidak pernah ada yang masuk ke masjid, tidak sholat, tak ada gunanya. Fir'aun itu berapa hebatnya kekuasaannya, tapi Allah tidak ridho. Dia dapat izin dari Allah untuk menjadi raja, dikasih izin, tapi tidak dapat ridho. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan ridho Allah, lakukan dulu apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah melaksanakan sholat. Makanya sholat itu tidak ada tawar menawar. Orang sehat wajib, orang sakit wajib, tidak ada tawar menawar. Karena itu adalah ukuran, itu patokan. Jadi kalau kita mohon pertolongan kepada Allah, kita ingin melakukan sesuatu, mohon pertolongan kepada Allah, sholat. Kenapa sholat ini menjadi sangat penting? Karena ketika kita tidak sholat, kita tidak sholat, itu disetarakan dengan ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, dalam arti memberi penghormatan, tidak mau. Apa beda kita? Yang satu diperintahkan sujud kepada Adam dalam arti memberi penghormatan, yang satu diperintahkan sujud kepada Allah, masuk ke masjid, nggak mau gitu loh. Apa beda kita? 11-12. Artinya kita ya sama saja derajatnya dengan itu. Jadi perintah sholat itu adalah perintah untuk kita mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah. Makanya Allah katakan kemuliaan itu hak prerogatif Allah. Itu Allah katakan jelas itu di dalam surat Al-Imran 26 tuh, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Allah katakan, wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, Allah inilah pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Artinya memberi kekuasaan dan mencabut kekuasaan, memberi kemuliaan dan memberi kehinaan, itu hak prerogatif Allah. Tetapi Allah beri syarat, takwalah kau kepadaku. Takwa itu apa? Terjemahan sederhananya kan gampang tuh. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Itulah makanya Allah berikan kisi-kisi di dalam penggalan surat Al-Hujurat
ayat 13 itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, yang paling takwa. Jadi tugas kita ini sekarang, takwakan saja diri kita, nggak usah dipikirkan kemuliaan itu. Kemuliaan itu hak prerogatif Allah. Takwakan aja diri kita ini, nanti Allah yang akan berikan kemuliaan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ujung dari kehidupan kita ini nanti adalah pengadilan Allah, dan ketika di pengadilan itu kita membutuhkan sesuatu. Apa itu? Saksi. Sementara Allah sudah memberikan rumus di pengadilan Allah nanti, sebagaimana surat Yasin 65. Di sana Allah katakan, al-yauma nakimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini mulut mereka saya tutup, kata, mulut mereka kami tutup, berkatalah tangan mereka kepada kami, dan menjadi saksi kaki mereka atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Jadi hari ini ketika kaki kita melangkahkan menuju ke masjid ini dalam rangka menyiapkan saksi di pengadilan Allah nanti, kaki ini akan berkata, ya Allah, akulah yang melangkahkan badannya itu sampai ke masjid sana. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita sebagai orang yang cerdas dalam hidup ini, kita tahu bahwa ujung akhir kehidupan kita ini pengadilan Allah. Di pengadilan itu dibutuhkan sebuah saksi, dan cara untuk menyiapkan saksi itu Allah berikan, terus kita tidak mau menyiapkan itu. Alangkah sayangnya. Oleh karena itulah gerakan sholat subuh berjemaah ini sebenarnya dalam rangka mendakwahkan ketakwaan kita kepada Allah, mengajak supaya apa? Kita ini semua nanti tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Harapan saya juga, semua yang kita berkumpul hari ini di masjid subuh hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan juga nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin.